Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah teman-teman, kisah kali ini adalah tentang seorang anak yang melihat penampakan sosok misterius di dekat jendela rumahnya. Agar tak semakin penasaran, kita simak saja ceritanya. Beberapa tahun berlalu, di samping rumah Kang Aco berdiri sebuah rumah sederhana yang dihuni oleh Ki Ayo dan Neng Ika yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Kang Aco. Ki Ayo dan Neng Ika membawa serta beberapa anaknya serta cucu-cucunya ke rumah tersebut, sehingga suasana di tempat itu menjadi ramai. Dua rumah itu menghadap ke arah rel kereta api, dan beberapa jam sekali akan terlihat kereta api melewati depan rumah mereka. Lantai rumah mereka pun akan terasa bergetar ketika ular besi itu lewat. Pada masa itu, masih jarang menggunakan penerangan listrik seperti sekarang ini. Kebanyakan dari mereka menggunakan penerangan dari bahan bakar minyak tanah yang dimasukkan dalam sebuah kaleng bekas yang diberi sumbu pada bagian atasnya. Orang-orang masa itu menyebutnya dengan damar atau cempor. Dan tentu saja setiap bangun pagi mereka harus membersihkan cemong hitam di lubang hidungnya dari asap damar yang mengepul semalaman. Hari-hari terus berganti. Bulan pun berlalu begitu cepat. Tak terasa Ki Ayo sudah lebih 5 tahun menempati rumah itu, dan cucu-cucunya telah beranjak besar serta bersekolah di sekolah dasar. Pada suatu ketika, salah satu cucu Ki Ayo dari anak pertamanya datang dari Jawa, hendak mencari pekerjaan di daerah tersebut, dan untuk sementara akan tinggal di rumah Ki Ayo sambil menunggu adanya lowongan pekerjaan. Oh iya, anak pertama Ki Ayo merantau dan bekerja di Jawa, serta keluarganya telah lama menetap di sana. Pelukan kerinduan dari seluruh keluarga Ki Ayo serta merta menghujani Yanto begitu sampai di rumah mereka sore itu. Tak lupa Yanto menyalami satu persatu, lalu ia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Sambil rebahan akibat perjalanan panjang tadi, Yanto kemudian bercerita tentang kabar orang tuanya dan adik-adiknya di sana. Alhamdulillah, semua baik-baik saja, ujar Yanto. Serentak semuanya mengucap syukur atas karunia Tuhan pada keluarga Ki Ayo, yang walaupun anaknya jauh berada di sana, namun tetap selalu ada kabar baik yang mereka terima. Waktu menjelang senja, cucu-cucu Ki Ayo berebut ke kamar mandi belakang untuk membersihkan diri, karena tak lama lagi waktu maghrib segera tiba, dan anak-anak harus pergi ke masjid untuk sholat dan mengaji, dan akan pulang setelah Isya nanti. Malam itu selepas Isya, terdengar dari luar rumah anak-anak yang pulang mengaji dan berteriak-teriak dari luar rumah itu. "Aki! Aki!" teriak mereka bersamaan. Ki Ayo segera bangkit dari duduknya dan bergegas membuka pintu. Begitu pintu terbuka, anak-anak pun berebut masuk saling mendahului. Satu-satu atuh, hardik Ki Ayo. Maklum anak-anak,
mereka tak memperdulikan bentakan kakeknya. Sang kakek pun hanya bisa menghela napas memperhatikan tingkah laku cucu-cucunya tersebut. Setelah anak-anak masuk, Ki Ayo segera menutup pintu dan kembali ke tempat duduk semula. Waktu masih menunjukkan pukul 8 malam. Suasana di rumah terang benderang. Cahaya rembulan menyinari seluruh jagat raya malam itu, mengalahkan cahaya dari lampu lentera yang tergantung di depan rumah mereka. Lentera itu bergoyang-goyang tertiup angin malam yang membawa udara sangat dingin. Ranting-ranting pohon di belakang rumah pun ikut bergoyang dan bergesekan satu sama lainnya, menerbangkan daun-daun kering dan berjatuhan. Di dalam rumah kembali anak-anak berebutan mendekati cahaya cempor untuk menghafalkan pelajaran dari sekolahnya tadi siang. Bondan, cucu lelaki Ki Ayo, sedang mengerjakan tugas sekolah. Ia beberapa kali bertanya pada Yanto tentang isi dari pertanyaan-pertanyaan di bukunya. Bondan ini seorang penakut. Ketika ia mendengar suara benda jatuh atau suara apapun di luar rumah, matanya selalu melotot dan terus memperhatikan ke arah suara itu. Padahal itu suara ranting kering yang jatuh ke tanah. Ki Ayo lalu mengambil sebuah bungkusan dari kamarnya, lalu kembali ke ruang tengah dan duduk. Dihamparkannya sebuah tikar kecil dan membuka bungkusan tersebut. Tembakau. Nah, Ki Ayo ini walaupun sudah sepuh, namun masih tetap sering merokok dengan rokok linting tembakau yang dibuatnya sendiri. Badannya masih tetap segar di usia senjanya saat itu. Sambil membuat lintingan tembakau, Ki Ayo bercerita banyak hal. Sesekali Yanto bertanya dan Ki Ayo pun menjawabnya. Bondan yang telah selesai mengerjakan tugas sekolah segera beringsut dan duduk di dekat Yanto, ikut menyimak Ki Ayo yang bercerita. Tiba-tiba sebuah suara yang menderu disertai suara klakson kereta yang keras memecah keheningan malam itu. Suara itu semakin mendekat dan rumah pun bergetar seketika. Yanto yang baru pertama kali mendengar itu sampai menutup telinganya. Dan tak berapa lama, kereta itu semakin menjauh dan lenyap di telan malam. Sekira pukul 9 malam, penghuni rumah sudah terlelap tidur. Bondan yang penakut merasa ada teman dan tidur di kamar Yanto. Yanto mencoba memejamkan matanya, namun rasa kantuk itu seakan tak jua hadir. Beberapa kali ia menguap, tapi tetap saja matanya itu tak mau diajak kompromi untuk tidur. Sampai ketika pukul 12 malam, Bondan mengigau. Mulutnya menyebut-nyebut nama hantu berulang kali, sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke atas dengan matanya yang masih terpejam. Tak lama setelah itu, Bondan kembali tertidur. Beduk subuh berbunyi dari masjid di kampung itu. Yanto masih belum bisa memejamkan matanya. Tiba-tiba Bondan terbangun. Ia lalu mengucek-ngucek matanya. Setelah itu, ia ke depan lalu membuka jendela rumah itu. Dan Bondan meloncat sambil berteriak sekeras-kerasnya, membangunkan seisi rumah itu seketika. Yanto segera meloncat dari tempat tidurnya dan brak, tubuh Bondan menabrak Yanto yang baru keluar dari kamar. Bondan menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Yanto pun berlari ke depan dan kepalanya dijulurkan keluar jendela. Lalu, "Astagfirullah," ujar Yanto. Terlihat sosok berwarna putih melayang dari dekat jendela dan terbang perlahan
ke arah rel kereta dan menghilang. Seisi rumah segera menenangkan Bondan. Diberinya segelas air putih, lalu Bondan pun meminumnya. Setelah itu Bondan bercerita jika tadi melihat sosok putih di dekat jendela. Setelah kejadian itu, Bondan menjadi peka terhadap hal-hal gaib di sekitarnya dan sering melihat penampakan-penampakan berbagai sosok gaib. Tentu saja, Bondan yang penakut itu semakin shock. Atas pertimbangan keluarga, akhirnya Bondan dibawa ke seorang pintar yang paham akan hal-hal gaib, lalu diobatinya, dan alhamdulillah setelah itu Bondan pun sembuh seperti semula. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.